Bab 30. Diunggah oleh baca suara. Sylvie mengeluarkan kicauan gembira karena gagasan menjelajahi ruang bawah tanah, tetapi aku tetap diam, menatap kedua pedang yang diikat di bagian belakang pinggangku. Pertempuran hari ini dengan Caspian mengkonfirmasi banyak hal untukku. Saya telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyesuaikan diri dan mempelajari sistem sihir dunia ini. Berasimilasi dengan Sylvia's Beastwill, mengasah teknik atribut petir dan es saya bersama dengan semua elemen lainnya. Saya begitu asyik dengan kenyataan bahwa dunia ini membuatnya mampu benar-benar menghasilkan manifestasi fisik unsur-unsur sehingga saya mengabaikan fondasi saya, hal terbaik yang saya bisa lakukan, yaitu pertempuran fisik. Dalam kehidupan masa lalu saya telah menggunakan teknik paling sederhana untuk memanfaatkan sebagian besar kolam ki kecil saya. Dengan itu dan pedangku, aku bisa naik ke puncak. Dicaten menawarkan begitu banyak kemungkinan tetapi jika saya benar-benar unggul dan menjadi yang terbaik di dunia ini, saya harus tidak hanya menggunakan hadiah saya dalam kehidupan ini, tetapi pengalaman saya dari kehidupan saya sebelumnya. Di tengah-tengah pikiranku, aku merasakan seseorang menabrak pundakku. Melihat ke atas, aku melihat seorang bangsawan pirang bernama Lukas melangkah melewatiku di antara rombongan penjaga dan pelayannya. Kamu tidak buruk untuk augmenter, tapi hanya itu yang kamu lakukan. Jangan menjadi sombong karena kita berada di kelas yang sama. Bahkan di peringkat yang sama ada level, dan kamu akan berada di bawah. Ketahuilah kamu tempat, orang biasa. Lukas meludah berbisa. Bocah pirang itu menyeringai sambil dengan sengaja menyandarkan kepalanya ke belakang agar dia bisa memandang rendahku. Fakta bahwa tinggi badannya sedikit lebih pendek dari milikku hanya membuatnya tampak konyol. Apa perilaku klise untuk karakter sampingan yang menyebalkan? Tidak repot-repot berdebat dengannya, aku hanya berbalik menghadap Jasmine. Ayo pergi ke portal. Melintasi gerbang teleportasi, indraku tersentak dari pemandangan. Kota Sirus memiliki gerbang teleportasi paling banyak di antara kota-kota karena mereka adalah satu-satunya cara orang bisa memasukinya, itu menjadi kota terapung dan semuanya. Yang kami lewati menuntun kami langsung ke pintu masuk depan area yang dikenal sebagai Bisglades. Kicauan burung, tangisan sesekali dan raungan binatang buas, dan suara konstan air yang mengalir memenuhi latar belakang semuanya menciptakan simfoni alam yang memikat. Pemandangan pohon-pohon tinggi dan banyak bukit yang ditutupi berbagai tanaman dan semak-semak membuatnya sulit untuk percaya bahwa pemandangan yang indah ini dipenuhi dengan binatang ajaib yang mampu membunuh bahkan penyihir terkuat. Namun, karena kelimpahan sumber daya alam di pinggiran, itu sebagian besar hanya binatang peringkat rendah yang mendiami daerah ini. Semakin dalam seorang petualang melintasi, semakin misterius dan berbahaya lanskap berubah, dipenuhi dengan sarang binatang buas yang kuat yang telah mengumpulkan harta dan kekuatan mereka dalam kesendirian daerah yang belum dijelajahi di Bisglades. Aku menghirup udara segar ketika Jasmine tiba di belakangku melalui gerbang teleportasi ketika, tiba-tiba, Sylvie melompat dari kepalaku dan bergegas pergi. Tunggu, Sylv. Kemana kamu pergi? Aku memanggilnya, tercengang. Sylvie mengirimkan tanggapan yang tidak jelas, saya bisa merasakan emosi kegembiraannya saat dia mengirimkan pemikiran tentang rencananya untuk berlatih juga. Fakta bahwa ikatanku tidak pernah meninggalkan sisiku sejak dia menetas sampai sekarang membuatku gelisah, tetapi setelah menyadari bahwa aku bisa merasakan keberadaannya, aku menjadi tenang. Dia akan baik-baik saja. Binatang buas mana memiliki naluri alami untuk tumbuh lebih kuat. Dia pasti merasa sangat tercekik berada di lingkungan terlindung sepanjang hidupnya, Jasmine menjelaskan, berjalan di sampingku. Menempatkan tangannya di pundakku, dia memberi isyarat agar kita mulai bergerak. Ada tempat yang ingin aku kunjungi terlebih dahulu sebelum pergi ke penjara bawah tanah. Tapi kita harus buru-buru, itu menjadi sedikit lebih berbahaya di malam hari. Iklan. Bersedia mana ke dalam tubuhnya, Jasmine melesat ke kejauhan, mana atribut anginnya mendorongnya lebih cepat. Aku mengikutinya, membentuk dua angin kencang di bawah kakiku ketika aku berlari mengejarnya. Saya memastikan untuk mengawasi Sylvie, tetapi itu tidak menjadi masalah karena dia dan saya terhubung secara mental. Bahkan ketika jarak semakin jauh di antara kami, hubungan itu tetap kuat, dan aku bisa merasakan bahwa Sylvie menangkap mangsa kecil, suasana hatinya yang gembira juga mempengaruhi diriku. Perjalanan berlangsung beberapa jam dan mulai menjadi gelap. Satu-satunya alasan aku bisa bersaing dengan Jasmine, bahkan ketika dia berada di tahap kuning gelap, adalah berkat penggunaan rotasi mana di sepanjang jalan. Keterampilan ini telah menjadi sifat kedua bagiku sekarang karena aku menggunakannya secara tidak sadar setiap kali aku menggunakan mana. Menjelang sore, kami telah membuka hutan lebat dan tiba di sebuah tempat terbuka kecil. Dikelilingi oleh pepohonan, ada padang rumput kecil dengan aliran air jernih yang mengalir melaluinya. Kami akan berkemah di sini selama beberapa hari, Jasmine mengumumkan ketika dia meletakkan tasnya dan mengeluarkan beberapa item. Bukankah kita akan segera pergi ke penjara bawah tanah? Saya meletakkan tas saya juga. Dia hanya menggelengkan kepalanya, mengambil beberapa cabang kayu dan mengumpulkannya. Saya pergi ke hutan, mencari beberapa cabang berukuran layak untuk membuat api. Setelah sedikit, kami memiliki api yang bergerak dan muncul di tengah-tengah kamp kami. Membuat diriku nyaman, aku melepas topengku dan duduk diam di sampingnya, di sebelah api. Mencoba memecah keheningan, aku bertanya pada Jasmine, apa yang membuatmu ingin menjadi seorang petualang? Petik 2.
Tatapannya tidak pernah meninggalkan api dan setelah beberapa menit keheningan yang canggung, aku hanya menatap balik nyala api, dengan asumsi dia tidak mau menjawab. Aku ingin keluar dari keluargaku. Aku nyaris merindukan apa yang dia katakan dari betapa pelan dia berbicara di tengah-tengah hutan api yang berderak dengan ganas. Begitu, apakah kamu berhubungan buruk dengan keluargamu? Saya menjawab, mata saya terfokus pada api. Petik 2. Rumah Flamesworth adalah kontributor utama perang melawan elf. Rumah kami telah menyediakan banyak penyihir yang kuat, baik penyihir dan penjelajah. Silsilah kita dalam elemen atribut api tidak ada duanya. Kami sangat bangga dengan hal ini, karena api dianggap sebagai unsur yang paling kuat, katanya monoton. Terlepas dari kalimatnya yang singkat, ini adalah yang paling banyak dibicarakan Jasmine dalam satu kali duduk. Tapi Jasmine, bukankah kamu? Aku menatapnya ketika dia mengangguk sebagai jawaban. Sejak awal, ketika aku pertama kali terbangun dan mulai berlatih, keluargaku mencoba untuk menguji mana untuk afinitas api. Aku menjalani berbagai tes sehingga mereka bisa melihat bagaimana manaku diberikan dan bagaimana itu mengalir melalui saluran mana aku. Mengambil jeda dan menusuk api sebelum melanjutkan. Ketika dijelaskan bahwa aku tidak punya bakat untuk atribut api, keluargaku menganggapku lebih rendah. Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Untuk pertama kalinya, Jasmine yang selalu menyendiri dan dingin tampak rentan. Aku turut berduka atas apa yang terjadi, adalah satu-satunya respons yang berhasil kuucapkan. Sambil menggelengkan kepala, dia memberi saya senyum tipis. Kembar tanduk telah memperlakukan saya dengan baik dan saya tidak membenci siapa saya. Aku melirik telapak tangannya ketika Jasmine membentuk pusaran angin kecil, berbagai emosi mengalir di wajahnya saat dia mengintip ke tangannya. Dunia ini adalah tempat diskriminasi dan klasifikasi. Akar hierarkis yang tertanam di tanah ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Manusia normal dianggap sebagai manusia kelas 2, sementara di antara para penyihir pun, para augmenter didiskriminasi oleh para penipu. Lebih jauh dari itu di mana, kecuali satu menyimpang atau spesialis elemen ganda, beberapa elemen dianggap kelas lebih tinggi daripada yang lain. Terlahir dari keluarga penyihir atribut api yang kuat, dia dibuang sebagai lebih rendah karena atribut unsur yang dimilikinya, sesuatu yang kebanyakan mage akan bunuh untuk mendapatkannya. Dia adalah augmenter kuning gelap yang terampil dalam pertempuran dan manipulasi mana pada usia matang 24. Banyak yang akan menganggapnya jenius, tetapi dari standar yang dibesarkannya, ia menganggap dirinya lebih rendah. Kami menempatkan lebih banyak kayu untuk bertahan melalui bagian terdingin malam dan meletakkan kantong tidur kami beberapa meter jauhnya sehingga kami masih bisa merasakan panasnya. Sambil berbaring, aku berusaha keras merasakan kehadiran Sylvie. Dia berada cukup jauh, tapi aku tahu dia aman. Dia mengirimi saya konfirmasi, mengatakan tidak perlu khawatir dan bahwa saya harus tetap aman juga. Dengan mata tertutup, aku menunggu untuk tertidur ketika aku mendengar Jasmine menggumamkan sesuatu. Petik 2. Aneh. Ketika saya berbicara dengan Anda, rasanya tidak seperti saya berbicara dengan seorang anak. Saya tidak menanggapi. Berpura-pura tertidur, saya berharap dia tidak akan mendorong lebih jauh untuk balasan. Iklan. Selamat pagi, Jasmine bangun dan memasak sesuatu di atas api pada saat aku bangun dan keluar dari kantong tidurku. Perutku bergemuruh untuk mengingatkan bahwa aku belum makan sejak kemarin sore ketika aku melihat dengan lapar pada ikan-ikan tusuk yang dipanggang di atas api. Selamat pagi, seharusnya kau membangunkanku, Jasmine. Tidak perlu bagimu untuk melakukan semua pekerjaan sendiri. Petik 2. Aku mencoba membangunkanmu. Kau tidak akan bergeming. Mata tertutup yang memberikan tatapan apatis memandang saya dengan khawatir. Jika aku tidak mendengarmu bernafas, aku akan salah mengira kamu sebagai mayat. Haha, aku tertawa kecil. Maaf, aku benar-benar harus memperbaikinya. Setelah melahap ikan bakar untuk sarapan, kami memadamkan api. Menggunakan sungai terdekat untuk mencuci diri dan pakaianku, aku memakai topeng dan pedang, dengan asumsi kita akan berburu beberapa binatang buas mana di sekitar area, ketika Jasmine menghentikanku. Lawanmu selama beberapa hari ini adalah aku. Hah, mau tak mau aku kaget dengan pergantian peristiwa. Kami datang jauh-jauh ke sini untuk berdebat. Area ini dekat dengan ruang bawah tanah yang akan kita jelajahi, tetapi untuk hari ini, aku ingin kamu fokus untuk bertarung denganku. Aku memperhatikan bahwa gaya bertarungmu tampaknya kadang-kadang canggung, seperti kamu tahu itu di kepalamu, tapi kamu tubuh tidak mendengarkan Anda. Atau sesuatu seperti itu. Petik 2. Menghunuskan dua belati, dia menunjuk satu ke arahku, melanjutkan, kami tidak akan menggunakan jenis manapun selama beberapa hari ke depan saat bertanding. Petik 2. Aku belum berharap Jasmine menangkap apa yang selama ini kukhawatirkan, tapi itu adalah kesempatan bagus. Ide bagus, sahutku, menghunuskan kata pendekku. Gunakan pedangmu yang lain, mata Jasmine berkedip ke arah Fajar. Bagaimana kamu tahu ini adalah pedang? Saya tidak berencana menyembunyikan senjata saya darinya, tetapi saya masih lengah. Mengetahui kamu, tongkat hitam itu seharusnya lebih dari sekadar tongkat atau tongkat latihan, dia mengangkat bahu, berjalan beberapa langkah lebih dekat ke arahku. Memberinya anggukan konfirmasi, aku melemparkan kata pendek di dekat api unggun. Saat pedang tanpa suara meluncur keluar dari sarungnya,
Bila tembus cahaya itu memancarkan cahaya yang tipis saat itu memantulkan sinar matahari yang kuat. Sambil memegangnya di depan saya memposisikan diri. Siap ketika kamu siap. Ye ya, Jasmine tergagap saat matanya terpaku pada daun sebalat. Kami menumpulkan ujung senjata kami menggunakan mana sebelum memulai. Tanpa mana memperkuat tubuhku, aku menyadari betapa aku telah mengabaikan diriku sendiri. Setelah beberapa ayunan, lengan saya terasa berat dan kaki saya gemetar ketika mereka mendorong dengan lemah dari tanah. Ini kesalahan saya. Saya tahu batas-batas yang dimiliki tubuh remaja saya, tetapi daripada mencoba untuk memperbaiki kekurangan saya memilih hanya untuk menutupi itu menggunakan mana. Meskipun sihir di dunia ini mampu melakukan banyak hal, sihir seharusnya hanya digunakan sebagai pelengkap kemampuan Anda, bukan pengganti untuk menutupi mereka. Aku menerjang dengan tusukan tajam yang diarahkan ke tulang dada Jasmine. Meskipun pedang kita dilapisi untuk mencegah cedera fatal, pedang itu akan tetap memar dan bahkan patah tulang jika dianggap enteng. Ini membuat pengalaman sparring jauh lebih intens dan nyata. Jasmine mengayunkan dua belati ke bawah dalam busur luar, menangkis lunge saya dan mengetuk bilah pedangku ke tanah. Saya membawa kaki belakang saya ke depan untuk menjaga keseimbangan ketika pisau teal saya tenggelam ke tanah di bawahnya. Namun, pada saat itu, Jasmine sudah membawa belati ke posisinya untuk ditindaklanjuti dengan tebasan cepat ke bawah. Mencabut pedangku, aku segera memutar tubuhku ke samping untuk menghindari tebasan di atas kepala. Saat belati-belatinya menyerempet tanpa berbahaya melewati kemejaku yang longgar, aku menendang lengannya dan melangkah ke jarak yang lebih nyaman. Lenganku terbakar karena gerakan cepat dan berurutan ketika aku memposisikan pedangku dalam posisi bertahan. Ini kemenanganku, kata Jasmine, menyarungkan kedua belati dengan cekatan ke sarungnya yang melekat pada pahanya. Kau benar, aku tertawa ketika aku menjatuhkan daun sebalat di tanah. Kami berdebat selama kurang dari 5 menit, tetapi tangan dan kaki saya menjerit sebagai protes karena terlalu sering menggunakan. Memijat lengan saya mengambil pisau saya kembali dan menyelipkannya kembali ke sarung hitamnya. Duel berakhir dengan saya di atas angin, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Itu adalah kehilangan saya. Hei, Jasmine, kurasa aku akan membutuhkan lebih dari beberapa hari untuk menyelesaikan ini, aku mengaku sambil tertawa. Bibirnya sedikit melengkung ketika dia mengangguk setuju. Saya memiliki 3 tahun sebelum saya menghadiri Akademi Sirus. Selama saya di sekolah, saya akan memiliki banyak kesempatan untuk fokus mempelajari mana. Saya tahu apa prioritas saya saat ini. Membuat perhitungan kasar di kepalaku, aku mengangkat 2 jari. 2 tahun, Jasmine. Aku akan mendedikasikan 2 tahun untuk membuat tubuhku benar-benar disesuaikan dengan pertarungan pedang tanpa bergantung pada mana. Katanya, terkejut. Lihat saja, aku menyeringai.